Mas Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. Anggaran DKI setahun sekitar 80 T. Jumlah penduduk Indonesia DKI 10 juta kira kurang lebih. APBD Jawa Barat 35 T, jumlah penduduknya 50 juta, 5 kali DKI. Tetapi selama Mas Anies mimpin, sering sekali DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80 T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi? Terima kasih. Prabowo, terima kasih atas pertanyaan yang bagus, tetapi kurang akurat. Saya akan jelaskan, Pak. Kalau problemnya dari dalam kota saja, maka konsisten tiap waktu. Ya, kita punya masalah polusi. Karena itu kita kerjakan dengan apa? Kita lakukan, Pak. Satu, dengan pengendalian emisi dari kendaraan bermotor. Dan pengujian emisi sekarang wajib. Yang kedua, elektrifikasi kendaraan umum. Yang ketiga, konversi kendaraan umum. Dan dulu yang naik kendaraan umum hanya 350.000 per hari, sekarang 1 juta per hari. Jadi itu kita kerjakan untuk menangani soal polusi di Jakarta. Ya, inilah bedanya yang berbicara pakai data, yang berbicara pakai fiksi. Oke? Ini pakai data. Jadi ketika ditunjukkan, ya memang ada sumber polutan dari dalam kota, tapi kalau sumber polutan itu hanya dari dalam kota, maka Pak pakai logika sederhana sekali. Jumlah motor dari hari ke hari sama, jumlah mobil dari hari ke hari sama, maka harusnya angka polusinya sama setiap waktu, betul tidak? Tapi jumlah motor sama, jumlah mobil sama, ada kita sangat polusi, ada sisi sangat tidak polusi. Nanti kalau perlu saya kirimkan gambar satelitnya kepada Bapak, supaya Bapak bisa menyaksikan. Dan inilah mengapa kita mengambil langkah itu pakai ilmu pengetahuan, pakai data, dan menggunakan saintis untuk terlibat. Kalau tidak pakai itu, maka nggak akan ada langkah yang benar. Dan ini kemudian saya teruskan, Pak. Calon presiden dari Koalisi Perubahan dan Persatuan Anies Baswedan menawarkan 4 solusi untuk mengatasi polusi udara di Indonesia. Menurut Anies, setiap daerah harus punya alat ukur kualitas udara seperti di Jakarta. Sebab kualitas udara di Jakarta belakangan menjadi perhatian publik karena adanya alat ukur kualitas udara yang mumpuni, sedangkan di daerah lain tak punya alat itu. Anies pun memberikan contoh saat pandemi COVID-19, di mana kasus terbanyak berada di Jakarta karena kota ini punya alat testing COVID-19 yang baik. Solusi lain yang ditawarkan Anies adalah memulai secara serius proses transisi energi dari pembangkit listrik batubara menjadi energi terbarukan. Selanjutnya, penggunaan fasilitas kendaraan berbasis listrik, khususnya kendaraan umum. Terakhir adalah dengan memperbanyak taman kota sebagai paru-paru kota di semua wilayah perkotaan. Pertama-tama saya ucapkan dulu selamat kepada kota Jakarta yang masuk dalam urutan kota tersehat di dunia. DKI Jakarta yang masuk dalam urutan ke-17 dalam daftar kota tersehat di dunia melalui sebuah survei institusi YouGov asal Inggris. Dari hasil survei tersebut, adapun posisi pertama ditempati oleh Amsterdam, Belanda. Posisi kedua ditempati oleh Sydney, Australia, dan Wina, Austria di urutan ketiga. Sedangkan posisi ke-17 ditempati oleh kota Jakarta, Indonesia. Dan posisi tersebut berada di atas kota Paris, Prancis, dan kota Seoul, Korea Selatan. Wah, hebat ya Jakarta yang sekarang. Nah teman-teman, berikut ini adalah daftar lengkap peringkat kota tersehat di dunia versi YouGov yang berbasis di Inggris.
Hasil survei ini diharapkan bisa menjadi angin segar bagi kota Jakarta dan semacam bentuk penghargaan dan pengakuan lembaga internasional kepada kinerja pemerintahan DKI Jakarta dalam meningkatkan kesehatan warga. Sekaligus juga bisa menjadi masukan hal apa saja yang perlu diperbaiki oleh pemerintahan DKI ke depannya. Kota tersehat di dunia versi institusi YouGov asal Inggris ini, penilaiannya berdasarkan 10 aspek kehidupan sehat, mulai dari tingkat obesitas, tingkat kebahagiaan, biaya rata-rata keanggotaan gym, hingga polusi udara. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.